Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di Anwar Humaini Channel. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya saya akan mengulas terkait dengan berbagai hal berita yang lagi banyak dibahas di sosial media ataupun menjadi perbincangan publik, khususnya akhir-akhir ini jelang Pilpres 2024. Banyak sekali informasi-informasi yang menarik, terutama terkait dengan pencapresan ya. Jadi siapa dicalonkan dengan siapa, digandengkan dengan siapa, capres ini disandingkan dengan capres itu, ataupun partai ini menjagokan calon ini dan itu, dan lain sebagainya. Yang jelas selama beberapa minggu ini pemberitaan terkait dengan capres, cawapres sangat santer sekali. Dan kenapa saya mengambil tema ini, karena selama 1-2 minggu ini ramai diperbincangkan terkait dengan pencapresan atau penggabungan atau dikawinkannya dalam tanda kutip ya, capres Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Kalau selama ini mereka dihadap-hadapkan masing-masing menjadi capres tersendiri, tapi ternyata dalam beberapa minggu ini terakhir, ternyata ada suara-suara yang ingin menggabungkan mereka menjadi pasangan capres dan cawapres di 2024 mendatang. Ini santer sekali dibicarakan, terutama dalam 2 minggu ini Presiden Jokowi secara terang-terangan mendukung salah satu capres diantaranya. Dalam sepekan terakhir, seperti di sini saya baca dari merdeka.com ya, di sini jelaskan bahwa dalam sepekan terakhir Presiden Jokowi sudah 2 kali memuji Prabowo. Pertama pada 3 November, Jokowi bahkan terang-terangan mendukung Prabowo saat menghadiri acara Indo Defense 2022 di Jaya Expo Kemayoran. Jadi meskipun tak secara terang-terangan, tapi maksudnya mendukung sebagai capres atau sebagai Menteri Pertahanan. Demikian, seperti ini quote dari Presiden Jokowi. Sudah sejak awal kok restu dalam tanda kutip itu maju Pilpres 2024. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau, dalam tanda kurung ini Pak Prabowo, kata Jokowi, yang berdiri di sampingnya, maksudnya di sampingnya itu di sampingnya Prabowo ya, karena di acara Indo Defense. Ini pertahanan, kata Presiden Jokowi. Biasalah Presiden Jokowi sering nyeletuk, sering bercanda, tapi sebenarnya mungkin ini diartikan Pak Jokowi mendukung capres Prabowo. Dan ini sangat lebih dijelaskan lagi dan lebih dikatakan secara terang-terangan oleh Presiden Jokowi saat beberapa waktu lalu menghadiri acara Perindo, ulang tahun Perindo, di mana pada saat itu beliau bilang bahwa setelah ini giliran Pak Prabowo yang menjadi presiden. Langsung disambut tepuk tangan oleh semua hadirin pada saat itu, yang mana di sana ada banyak pemimpin partai, khususnya Partai Perindo ya, ada Haritanu Sudibyo. Dan akhirnya omongan Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara Perindo ini bergulir liar ya. Jadi bahkan dari internal PDIP sendiri pro dan kontra menanggapi Presiden Jokowi terkait dengan Prabowo sebagai pengganti dari beliau, karena di internal PDIP sendiri pasti punya calon ya. Presiden Jokowi sebagai salah satu kader dari PDIP harusnya mentaati peraturan atau mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Perjuangan bahwa nanti mereka akan mendukung siapa. Sementara sampai saat ini kan PDIP belum secara jelas gamblang mencalonkan siapa yang akan jadi calon presiden mendatang. Nah, ada juga survei beberapa waktu lalu dari Indo Strategis. Survei ini bahkan memasangkan Prabowo dan Ganjar Pranowo jika mereka disandingkan sebagai capres cawapres pada tahun 2024 nanti, mereka akan mendapatkan suara 60% lebih. Dengan kata lain, ketika udah dapat 60%, pastikan 50% plus 1 udah tercukupi. Artinya ketika mereka nanti disandingkan, cuma akan berlangsung 1 kali putaran. Jadi
selain menghemat waktu juga menghemat biaya ya. Kalau misalkan Prabowo dan Ganjar disandingkan. Survei ini berlangsung sekitar eh, tanggal 27 Oktober sampai 5 November. Ada responden sekitar 1.230 yang berusia 17 tahun ke atas. Responden tersebar di 34 provinsi, sedangkan margin errornya 2,83% dan tingkat kepercayaannya sekitar 80%. Nah, eh, survei ini juga mendatangkan berbagai pro dan kontra ya. Artinya bagi pihak-pihak yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terus mendukung isu ini agar ini nanti mungkin ke depan akan terrealisasi sehingga Pilpres akan dimenangkan oleh kedua calon tersebut dan berlangsung secara satu putaran. Namun ada pihak-pihak lain yang dalam tanda kutip merasa dirugikan oleh isu ini, seperti contohnya dari Partai Kebangkitan Bangsa, di mana sebelumnya kan PKB sudah sering melakukan komunikasi dengan Partai Gerindra, dengan Pak Prabowo, dalam hal ini Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar, dan bahkan disinyalmen ke depan akan ada duet antara Prabowo dengan Caimin, di mana Prabowo sebagai capresnya sementara Caimin sebagai cawapresnya. Dan ini sebenarnya mungkin merupakan duet yang strategis ya, duet yang karena yang satu nasionalis, yang satu agamis religius dalam hal ini diwakili oleh PKB. Dan ketika ini nanti berlangsung tidak menutup kemungkinan juga akan memiliki peluang yang tinggi juga untuk memenangkan di Pilpres mendatang. Namun ketika ada isu yang kemudian menggabungkan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo, ya artinya di sini dari kubu PKB, kubu Caimin sendiri merasa dalam tanda kutip dirugikan ya, karena mereka sudah sangat berharap ketika nanti mereka akan digabungkan dengan Prabowo, tapi ternyata ada isu lain, ada calon lain yang juga akan disandingkan dengan Prabowo, yakni Ganjar Pranowo. Saya baca berita di CNN, Caimin merespons wacana duet Prabowo Ganjar di Pilpres 24. Di sini disebutkan Caimin merasa kaget, kaget. Jadi quote-nya seperti ini. Caimin juga kaget dengan isu tersebut. Itu kan reaksi respon Caimin. Gimana kalau ada? Tentu itu tidak dikehendaki oleh kita. Demikian disebutkan oleh Huda. Huda ini wakil sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda ketika di parlemen diwawancara oleh wartawan. Artinya si Huda ini mengungkapkan apa yang ada di benak Caimin, bahwa Caimin kaget dengan isu ini karena ini juga sangat tidak diharapkan oleh PKB, karena PKB sudah sangat berharap mereka akan bersanding dengan Prabowo dalam Pilpres mendatang. Demikian juga capres yang lain dalam hal ini yang dalam beberapa survei terakhir juga banyak digadang-gadang akan memenangkan Pilpres, yakni Anies Baswedan. Nah, ketika Prabowo nanti akan disandingkan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nanti, posisi Anies juga terancam. Bahkan saya baca di berita Kompas disebut judulnya gini, jika Ganjar dan Prabowo jika Ganjar capres dan Prabowo cawapres, Anies diprediksi tumbang. Di sini yang dicapreskan si Ganjar ya, dan Prabowo cawapres. Mungkin dari berita yang sebelumnya saya baca, bisa jadi memang Ganjar dijadikan sebagai capres karena dia mewakili dari PDIP yang secara suara pasti lebih banyak daripada Gerindra ya. Dalam pemilu 2019 lalu juga selisihnya lumayan banyak, meskipun Gerindra berada di posisi 2. Sementara Prabowo bisa saja juga menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, karena setelah dia kalah dengan Presiden Jokowi pun Prabowo bersedia menjadi Menteri Pertahanan, apalagi ini nanti sebagai cawapres. Jadi seperti itu asumsinya. Dan ketika mereka nanti bergabung, apakah itu nanti Ganjar sebagai presiden ataupun Prabowo sebagai calon presidennya, diprediksi Anies posisinya akan tumbang, dalam artian akan kalah dengan pasangan ini. Hal ini disebutkan oleh politikus sekaligus pendiri Lingkar Madani atau Lima Ray Rangkuti
yang mana Ray Rangkuti optimis ketika Prabowo dan Ganjar disandingkan, posisi dari Anies Baswedan ini akan terancam. Quote-nya seperti ini. Saya kira sebentar. Saya kira tidak sulit membayangkan komposisinya Ganjar dengan Prabowo dibandingkan Prabowo dengan Ganjar. Oh, ini maksudnya Prabowo sebagai Wapres, Ganjar sebagai Cawapres. Jadi nggak susah karena seperti yang saya bilang di depan tadi bahwa secara suara PDIP lebih banyak dan Gerindra jauh di bawah PDIP. Jadi Ray di sini bilang seandainya Ganjar jadi capres dan Prabowo jadi cawapresnya, keduanya mampu mengalahkan Anies Baswedan jika mantan gubernur DKI tersebut benar-benar maju di panggung Pilpres. Jadi satu yang menyerang artinya yang mengambil banyak pemilih dalam hal ini adalah Ganjar, dan satu lagi bertahan dalam hal ini adalah Prabowo agar pemilih loyal Prabowo tidak pindah ke Anies Baswedan. Demikian kata Ray Rangkuti. Ke depan mungkin masih akan bergulir ya, apakah nanti Prabowo benar-benar bergandengan dengan Ganjar Pranowo ataupun dengan Caimin seperti yang awal-awal kita ketahui beritanya. Yang jelas ini akan menjadi perdebatan dan situasi politik ke depan pasti akan lebih panas. Dan mungkin teman-teman sendiri kira-kira pilih yang mana nih, apakah Prabowo sama Ganjar atau Prabowo sama Caimin atau Anies Baswedan dengan siapa? Silakan teman-teman memberi komentar di kolom komentar di channel YouTube saya. Sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti kalau ada informasi-informasi selanjutnya terkait dengan capres, cawapres dan suhu politik di Indonesia yang makin kan memanas, kita tunggu lagi di channel YouTube saya yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.